Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa untuk tumpang sari, sahabat saya semuanya, nah ini. Kita tetap dengan sistem tumpang sari di lahan yang sempit, tetapi kita akan ganti dengan tanaman jenis kaladium yang banyak melimpah di sekitar kita. Biasa ini kangkung, ini sawi, juga tanaman yang lain. Kita ganti juga dengan sistem tumpang sari tetapi jenis kaladium dan aglonema. Beginilah sahabat semuanya untuk mengganti suasana, jadi memanfaatkan situasi, kondisi, serta peralatan apa yang ada kita manfaatkan, jadi tidak selalu monoton dengan biaya yang ringan dan murah sekali. Biasa tanah kita gemburkan seperti ini adalah lazim dan sangat biasa dilakukan oleh para petani kita walaupun di lahan yang luas. Nah, kita di lahan yang sempit di pot seperti ini tetap dengan implementasi yang sama. Kita simak kawan bersama-sama, semoga selalu bisa memberi manfaat. Nah, ini bahan-bahannya sahabat semuanya. Ini jenis sente hijau kaladium, ada plastik seperti ini kita isolasi. Kemudian ini aglonema yang berani sangat air, berani sangat dengan air. Kita akan jadikan sama-sama satu pot. Walaupun berganti tanaman, tumpang sari di pot, sekaligus juga berganti suasana. Dengan biaya yang apa adanya, inilah yang saya maksud berganti suasana dengan biaya apa adanya. Dan kita tidak terlalu repot untuk mengganti suasana. Bahannya sudah saya kumpulkan, sahabat semuanya. Baiklah, kita simak bersama-sama untuk kita mulai bertanam dengan tumpang sari dan kaladium dan aglonema. Biasa sahabat, yang kita lakukan coba kita taruh di sini dulu. Kita taruh seperti ini. Ini adalah benih besar sekali, jadi ini adalah sebagai koleksi sebenarnya. Kalau kita ingin memanfaatkan umbinya, bisa kita potong. Jadi suatu saat kita tanam, kita cabut kembali, kita potong, itu bisa kita manfaatkan. Tapi ini hanya sebagai koleksi saja, jadi karena terlalu banyak, agar ini tidak busuk dan terus berkembang, maksudnya itu terus memanjang umbinya dengan adanya pertumbuhan baru. Nah, kita buat tanam aja di sini. Kita ganti dari tumpang sari sayur, kangkung, sawi, kita ganti sekarang tumpang sari untuk tanaman kaladium dan aglonema, atau bisa dengan seglonema nanti, atau ditambah apalagi juga terserah pada kita. Kita buat lubang seperti ini dulu kawan. Ini ya mesti harus kita lakukan. Tidak usah terlalu dalam, yang penting kita bisa tancapkan seperti ini saja. Seperti biasa, kita pendam aja seperti ini sobat. Jadi mudah sekali untuk melakukannya. Karena posisi di sini adalah pagar, sini adalah jalan raya, jadi sekiranya nanti mengenai ranting-rantingnya, pelepahnya maksud saya bukan ranting ini kaladium, bisa kita yang menatanya kembali. Ya seperti ini kawan. Setelah seperti ini kawan, kita perlakukan seperti ini dengan disiram terus-menerus, itu akan
akan hidup dan cepat tumbuh. Kelebihan daripada tanaman ini mampu hidup di darat juga di air. Mengingat umbinya yang sudah seperti ini, kita ada teknik lain agar ini pertumbuhannya lebih baik. Karena ini awal saja, dilakukan pemberongkosan juga baik, tidak juga baik. Dengan tujuan agar cepat berkembang biak. Nah, seperti ini kawan. Kita lakukan pemberongkosan. Ini bertujuan agar umbinya itu tidak terjadi jamur dan pembusukan. Nah, inilah keistimewaan tanaman jenis kaladium. Kita perlakukan seperti ini, itu menghindari pembusukan. Nah, dengan cara seperti ini. Yang bawah asal rapat itu, rapat terlalu juga boleh, sedang-sedang juga boleh, terserah cara kita mengaturnya. Kita isolasi kawan. Dilakukan seperti ini juga boleh, tidak dilakukan seperti ini cukup disiram air juga boleh. Tetapi jika kita melakukan seperti ini hasilnya akan lebih baik. Pertumbuhannya nanti setelah ini tumbuh akar itu akan lebih baik. Sobat semuanya lah cuma seperti ini. Ya, cuma seperti ini saja. Kita isolasi saja. Kita tali juga boleh, isolasi juga boleh. Kita rapatkan seperti ini. Agak rapat tapi jangan terlalu rapat. Nah, seperti ini kawan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini kawan, ini langsung kita isi air juga nggak apa-apa. Jadi kita isi air, langsung kita talikan seperti ini nggak apa-apa. Nah, ini mungkin cara yang aneh, tapi pernah kita mencobanya beberapa kali itu dengan hasil yang sangat bagus. Dan kita coba isi dengan tanah atau pasir. Nah, kita isikan seperti ini kawan. Insya Allah nanti hasilnya itu akan lebih baik. Untuk menjaga keladi ini agar tetap stabil, terutama umbinya. Jadi tidak perlu sampai mendasar ke tanah. Ini hanya sebagai syarat saja, hanya sebagai mainan bahwa ini adalah koleksi tanam yang lumayan bagus. Mengingat usia dari tanaman ini itu sudah lebih dari 10 tahun, jadi karena usia yang sudah 10 tahun kan tentu kita harus mempertahankannya itu sebaik mungkin. Nah, seperti ini aja kawan, kita tali. Nanti kita lepas kembali untuk kita isi air. Nah, sekarang sebelum isi air kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebagai teman dari tanaman ini. Nah, ini ada aglonema, sobat semuanya, yang mana yang kira-kira lebih baik? Nah, ini aglonema. Kita taruh 3 di sini agar ini sama-sama berkembang biak. Kita gunting aja biasa setiap untuk menumbuhkan perakaran yang lebih baik. Yang bagus saya selalu dengan sistem vegetatif seperti ini. Jadi yang dimaksud vegetatif adalah rawatan awal vegetatif, tapi identik yang saya lakukan selalu saya menggunting media polybag yang paling bawah. Nah, ini adalah ciri khas Banggus. Nah, seperti ini. Kita perhatikan sama-sama seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, sama kawan, kita lakukan seperti yang pertama tadi. Ini agar berkembang biak secara istimewa, tetapi punya perakaran dan pengumpulan perakaran untuk menyerap energi itu cara Banggus seperti ini. Dan ini sudah beberapa kali, walaupun pada tanaman berakar tunggang bisa berbuah itu sangat efektif untuk dipot.
Tapi sahabat semuanya, jika tidak melakukan seperti ini pun juga tidak apa-apa. Sekiranya sesuaikan dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan daerah sahabat masing-masing. Sama kawan, kita perlakukan yang sama, 3 tanaman. Karena di lahan sempit, lahan yang terbatas, kita melakukan inovasi terhadap tanaman agar kita bertanam di lahan sempit itu seperti ini aja, apa adanya. Sekiranya sahabat semuanya tuh punya uang yang banyak dengan teknologi rekayasa sistem yang macam-macam, rak-rak besar, itu akan lebih baik. Sementara dengan biaya yang apa adanya, kita melakukannya seperti ini saja. Akan kita lakukan, jadi agar punya tempat sama-sama kawan, sama-sama hidup, sama-sama berkembang biak dengan baik. Inilah tumpang sari, tapi sekarang bukan jagung, bukan kacang, bukan sayur, tapi kaladium dan aglonema. Jadi suatu saat perkembangan daripada ini semuanya bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, seperti ini saja. Kemudian satunya, yang sebelah kita perlakukan yang sama. Yang lebih penting daripada ini semua, karena kita kan ingin berganti suasana. Jadi bisa kita melakukan tumpang sari itu dengan inovasi kita. Terserah pada kita. Tidak harus teoritis yang tepat, tidak. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sekiranya apa yang ada pada daerah kawan semuanya, apa yang berpotensi, itu aja. Tidak perlu harus seperti persis, tidak. Tapi yang penting inovasi, sebuah kreativitas itu kita terapkan menurut situasi. Tanpa kreativitas akan monoton sekali. Jadi setelah ini kita juga melakukannya yang lain, tetapi yang kita lakukan semua ini ada, misalnya tumpang sari, kita implementasi dari alam yang luas. Amphibi plan, di lahan sempit kita tidak cukup memandang rawa-rawa atau lautan yang luas. Kalau kita di lahan yang sempit kan tidak mungkin kita memiliki sungai yang luas, laut yang luas. Caranya implementasi dengan amphibi plan. Itulah inspirasi bagus. Kita bisa pergi kemanapun, sungai yang luas, lautan yang luas, rawa-rawa yang luas, tapi kan tidak mungkin kita memilikinya. Nah, implementasi kita, kreativitas kita ke amphibi plan, sedangkan amphibi plan itu ada maknanya. Kita bisa membedakan tanaman itu yang mampu hidup di dua alam, di darat juga di air. Seperti ini, jenis kaladium ini. Itulah tujuannya kreativitas, sekaligus maaf ini ada keilmuan sedikit-sedikit. Agar kita senantiasa sebagai bangsa, sebagai generasi itu yang banyak punya potensi alam itu, juga tanaman, jangan sampai salah di dalam keilmuan. Ini agar pendek sedikit kawan. Nah seperti ini agak lebih leluasa perkembangan tanaman aglonema. Nah seperti ini, kita tarik ke atas saja. Nah seperti ini. Kita terus berkreasi, berinovasi, bukan semata-mata
berkreasi, berinovasi, kita menghabiskan biaya cukup sampai di sini, bukan. Ini suatu saat kan bisa berkembang biak. Akhirnya kita tuh bisa memiliki tanaman yang banyak. Salah satu jalan dengan jalan yang tempat yang terbatas ya seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini. Baiklah, sahabat semuanya. Sekarang waktunya kita melakukan penyiraman air, jadi kita buka. Selama ini belum tumbuh, daunnya ini belum tumbuh, kita bisa lakukan penyiraman. Yaitu yang bagian dalam juga bagian luar. Itu seperti ini, enggak kita siram enggak apa-apa, ini akan lebih bagus umbinya. Nah, seperti ini kawan. Kita nanti bisa tambah dengan media kembali itu enggak apa-apa. Ya kita siram air, semua kita siram air. Nah ini yang aglonema. Juga ini sekitarnya kita siram air semua. Nah, seperti ini. Ini enggak apa-apa kan. Ini sangat bagus. Kita bisa penuhi airnya. Sampai penuh itu enggak apa-apa. Ini sangat bagus umbinya nanti. Ini sudah lebih 10 tahun usia ini. Jadi kalau biasa ini masalah kalau ada orang beli pesan-pesan sekitar seperti ini untuk koleksi seperti ini itu kan ya harga itu tergantung dari minat dan kesenangan. Nah ini cukup besar sekali. Nah segini. Kalau kita beli ubinya 1 kilo itu paling-paling berapa? 20.000. Ini paling-paling bobot berapa? Bobot 5 kilo. Tetapi berhubung koleksi itu mungkin ya harganya sekitar 10 kali atau 20 kali lipat. Karena jarangnya umbi seperti ini itu sangat jarang kawan. Biasanya usia 1 tahun, 2 tahun, ini lebih 10 tahun. Jadi untuk koleksi itu cocok yang seperti ini. Tidak kalah tanaman kita di negeri kita yang melimpah itu dengan barang-barang produk yang tanaman datang dari luar negeri. Itu insya Allah kita itu tidak kalah. Kita itu banyak punya potensi. Baiklah sahabat semuanya, kira-kira seperti ini. Nah seperti ini kawan. Ada yang perlu kita ketahui bersama ketika jenis aglonema dengan umbi besar seperti ini. Itu jangan sampai kita habisi pelepahnya dulu. Kita habisi kalau ini sudah bersemi. Kalau sudah tumbuh daun baru ini akhirnya mengelupas dengan sendirinya. Jadi selama ini masih baru kita tanam itu jangan coba-coba untuk menghabisi pelepah-pelepah sini. Itu efeknya akan kurang bagus. Nah, akibatnya apa kawan? Ini akan lemas kawan. Daun tumbuh baru akan lemas kalau tidak kita sanggah dengan pelepah yang lama. Nah, kalau tidak percaya boleh sahabat buktikan. Jadi harus kita sanggah dengan pelepah yang lama, tumbuh pelepah daun baru. Ini akan sangat kuat daunnya, tidak lemas. Jadi seperti ini kawan. Nah, kita lihat. Tumpang sari, kaladium dan aglonema dalam satu pot di lahan yang sempit. Selalu berganti-ganti kreasi, jadi kita di lahan sempit pun itu bisa tanaman buah yang berakar tunggang pun juga bisa. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah mulai dari awal saya memberikan tutorial bagaimana teknik umbinya agar tetap baik, bagaimana teknik
pemunculan daun baru agar tetap kuat tidak lemas, kita sanggah dengan pelepah yang lama, juga tanaman aglonema yang lain sebagai tanaman tumpang sari, juga bisa dengan tanaman yang lain. Yang penting kita itu tidak jemu, kita itu tidak bosan, monoton begitu-begitu saja. Ini kreativitas tetapi bukan sekedar kreativitas menurut saya karena sebuah keilmuan tumpang sari yang dilakukan oleh para petani dulu di tanah yang luas dan sangat bermanfaat itu jangan sampai kita lupakan. Nah, kita implementasikan di lahan yang sempit, di lahan pot seperti ini. Kita mengerti di lahan yang luas, kita punya sungai-sungai, punya lautan yang luas, yang indah. Tetapi kalau kita di lahan yang sempit tidak mempunyainya, ya caranya implementasi seperti ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesilapan kata, kekurangan teknik dan sebagainya, barangkali sahabat semuanya punya teknik, punya inovasi yang lebih baik. Mari kita untuk selalu belajar bersama, untuk selalu memberi manfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.